Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B1 non-reguler 2020 dengan anggota yaitu Anis Marsanabilah, Dena Wahyudi, Desi Silviani, Dila Sahara, Sinta Rahayu, dan Silpa Rizky Aulia. Untuk Silpa, dikarenakan sedang ada musibah atau hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi tidak bisa ikut presentasi kali ini. Dan untuk bila ada kendala sinyal, insya Allah nanti bisa bergabung jika sinyalnya sudah mendukung. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai hadis, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Jadi ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya di kesehariannya, itu tidak bisa semaunya, tidak bisa sembarangan, ya intinya tidak bisa semaunya gitu. Segala sesuatunya ada aturan atau pedomannya. Sumber ajaran Islam yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga ada Ijtihad. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang Al-Hadis. Yang pertama ada pengertian. Untuk pengertian akan dibacakan oleh Sinta. Hadis adalah segala perilaku Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Untuk yang kedua ada kedudukan. Kedudukan akan dibacakan oleh Dena. Kedudukan hadis, di mana hadis merupakan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memaknai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Bahkan dipisahkan antara Al-Quran dan hadis karena keduanya adalah wahyu. Bedanya, Al-Quran merupakan wahyu yang dibacakan oleh Allah, baik redaksi maupun maknanya, kepada Nabi Muhammad secara langsung dengan menggunakan bahasa Arab, dan hadis, wahyu yang tidak dibacakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Yang selanjutnya ada contoh hadis. Contoh hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, An Abi Musa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yazkur rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, perumpamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Kita sama-sama tahu bahwa berzikir atau mengingat Allah adalah sesuatu hal yang sangat mudah, tidak memerlukan
tenaga yang besar untuk berzikir, tapi kita pun sama-sama tahu untuk berzikir perlu usaha lebih. Usaha untuk melawan hawa nafsu, usaha untuk melawan kemalasan. Di dalam hadis ini dimisalkan bahwa orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup, dan yang tidak berzikir dimisalkan seperti orang yang mati. Ini menunjukkan bagaimanakah manfaat zikir pada gerak-geriknya hati. Silakan untuk yang selanjutnya. Ya, terima kasih kepada moderator Teh Desi. Berikut adalah contoh hadis lain, yaitu ada tabassumu kafi wajhi akhika sodako, yang artinya senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sodako. Hadis riwayat Tirmizi. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sodako. Itu sodako bukan hanya dari soal materi saja, sodako juga bisa berupa dengan senyum manis juga, itu udah termasuk sodako. Sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Silakan untuk yang selanjutnya. Contoh hadis selanjutnya yaitu Inamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Segala amal yang tidak diniatkan karena Allah, maka amal tersebut menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Dan hadis yang selanjutnya yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Oke, hadis selanjutnya. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Itulah sebabnya umat Islam yang ingin menunaikan sholat diwajibkan bersuci dengan berwudu. Hal ini juga agar kita saat berhadapan dengan Allah terjaga dari najis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk yang selanjutnya adalah akan dibacakan oleh Teh Dila. Saya mohon izin untuk memanggil Teh Dila. Teh Dila, apakah sudah bergabung? Apakah sinyalnya sudah kondusif untuk mengikuti presentasi? Teman-teman yang lain boleh dibantu, apakah Teh Dila sudah ada? Soalnya tadi sempat bergabung. Apakah sudah ada? Ya, udah. Ya, silakan Teh Dila untuk dibaca hadis yang terakhir. Udah. Teh Dila? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdurrahman. Dari hadis tersebut, jelas bahwa apapun yang kita amalkan harus memiliki ilmu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sholat. Kita melakukan sholat tidak boleh semata-mata karena ikut-ikutan. Atau memang melakukan saja tanpa mengerti maknanya. Kita sholat harus berdasarkan ilmunya. Tata caranya yang benar. Bahkan segala hal yang membuat sholat tersebut menjadi kewajiban umat muslim. Baik, sudah selesai Teh Dila? Sudah Teh. Selanjutnya
akan dijelaskan. Siapa? Baik, terima kasih Teh Dila. Untuk teman-teman yang lain, mohon bantuannya untuk menginfokan kepada Teh Silpa, karena sepertinya Teh Silpa sudah bisa dihubungi, menginfokan link Zoom-nya. Mohon izin kepada moderator Teh Desi. Ya. Silpa sepertinya tidak bisa bergabung. Jadi Iya. bisa digantikan oleh. Oh iya, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Teh Anis. Udah Teh. Oke, kita yang selanjutnya ada fungsi hadis. Untuk fungsi hadis akan dibacakan oleh Dina. Yaitu tentang fungsi al-hadis. Fungsi al-hadis berkaitan dengan kedudukan hadis, yaitu untuk memperjelas sumber hukum pertama, yaitu Al-Quran. Yaitu bayan takrir, memperkuat. Yang kedua yaitu bayan tafsir, menjelaskan. Dan yang ketiga adalah bayan tasyri, menetapkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada macam-macam hadis. Seperti yang kita lihat di layar, macam-macam hadis itu ada 4. Yang pertama hamimiyah, yaitu cita-cita. Yang kedua ada qauliyah, yaitu perkataan. Yang ketiga ada fi'liyah, yaitu perbuatan. Yang keempat ada takririyah, yaitu ketetapan. Baik. Ini adalah materi terakhir dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah ada manfaatnya, walaupun sedikit. Sebelumnya saya mewakili teman-teman saya yang lain, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Sesungguhnya kesalahan berasal dari diri kami dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.